Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pemirsa dimanapun berada. Kita mulai hari ini dengan podcast. Ya. Temanya hari ini apa? Healing untuk syukur. Healing untuk syukur. Ya. Kita makan sambil berbincang-bincang. Bismillah. Buka saja. Insyaallah menu kita apa Zat pagi sore ini Zat? Menu kita ayam balado. Ayam balado. Bertopingkan kerupuk dan sayur ya. Ya, Insyaallah. Harus disyukuri Zat ya. terus disyukuri. Banyak saudara-saudara kita yang kita lihat berita sekarang, Masya Allah. Antum ngikutin berita sekarang Zat ya? Yang Berita mana itu, Zat? saudara kita Zat, Palestina Zat. Oh, wah, Ya. itu sih bikin merinding itu. Wah, sangat-sangat penting itu. Takut. Mulai pertanyaan yang pertama. Mulai Ustaz. Mulai ya. Bagaimana caranya biar hidup itu bersyukur terus? Terutama untuk anak-anak muda ini yang sukanya overthinking. Gimana, Zat? Kalau saya sendiri Zat, tanpa harus ada dalil ya, Ya. yaitu kita melihat siapa yang di bawah kita. Contoh sederhananya kita makan ya. Kita makan sore ini ada Sebelum makan kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Contoh Zat, kita makan sore ini ada nasi, ada sayur, ada ikan, ayam, ada telurnya juga, ada kerupuk. Itu kalau kita anggap biasa aja, ya itu nggak ada rasa kayak mensyukuri nikmat, merasa nikmat sekali untuk makan walaupun yang sesuap. Tetapi kalau kita lihat saudara kita yang ada di bawah, misalkan kita sering ya, misalkan jalan-jalan lihat ada orang-orang yang ngemis-ngemis itu kalau makan ala kadarnya Ustaz. Kalau ada nasi ya nasi, kalau dia memang mampu beli lauk ya hanya lauk. Nah kalau saya kunci agar bersyukur ya itu kita lihat dari yang di bawah aja, nggak usah lihat yang atas. Kenapa? Kalau kita lihat yang di atas itu bukan nikmat kita. Nikmat kita sudah sekarang yang kita lakukan ini apa? Itu sih Ustaz, kalau saya tanpa ada dalilnya ya. Ya. Berarti kuncinya harus melihat apa yang di bawah kita ya. Sehingga ketika kita sudah mampu melihat yang di bawah, kita akan bersyukur. Oh ya, masih ada orang-orang yang diuji lebih dari saya. Akhirnya menjadi nikmat, menjadi kesyukuran kita bertambah. Dan itu menjadi poin penting karena orang bersyukur itu sangat kecil sekali. Iya. Seperti dalil di Al-Quran kan, wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur seperti itu. Ya sih betul, kalau kita lihat kasus-kasus di Indonesia ini kebanyakan apalagi anak-anak muda. Genji ini. Ya, Genji. Itu lebih mengutamakan apa ya? Mengutamakan kesenangan daripada kebutuhan. Kayak kalau kita lihat mungkin ya dari segi freestyle gaya hidup itu anak-anak sekarang itu terutama Genji itu lebih mengutamakan yang estetik. Kopi cari yang estetik. Bukannya estetik Zat. Yang sekarang yang viral apa? Yang viral selalu dicari. Ya. Jadi kalau kita selalu mengutamakan yang viral, tidak akan selesai Zat. Iya sih. Karena kehidupan selalu berlanjut. Misalkan sekarang kita viralnya apa misalkan? Apa sekarang? Sekarang sih macam-macam. Enggak. Misalkan ya kalau sekarang kopi-kopi yang estetik lah. Ya. 2 tahun, 3 tahun atau nanti anak kita itu sudah beda lagi. Artinya kan bergulir terus viral itu. Gak ada habisnya ya? Gak ada habis. Nah, karena di dunia Zat. Kesenangan dunia mataun gurur. Mataun gurur. Iya sih. Menipu ya. Sangat menipu Zat. Terus ini Ustaz, kebanyakan anak muda sekarang itu lebih mengutamakan hal-hal instan. Kayak semua pengen instan. Terus pengen uangnya instan, pinjol akhirnya. Ya. Ada lagi tren sekarang. Itu Judol ya betul. Itu Masya Allah. Jadi banyak sekali yang kena. Oh iya sih. Jadi
Jadi kalau melihat realita, apalagi buat yang masih muda-muda ini, menurut jenengan niku lebih mengutamakan uang banyak dulu atau pendidikan terlebih dahulu? Ini catat para pemuda. Ya, catat. Penting. Banyak uang penting, tapi lebih penting dari itu adalah bisa manajemennya. Dengan apa? Yaitu dengan berpengalaman. Berpengalaman salah satunya dengan ilmu. Maka harus belajar dulu ya. Oh gitu. Karena ilmu penting. Pintu segalanya adalah ilmu. Kalau orang sudah lepas dari keilmuan, dia pasti akan terombang-ambing. Layaknya buih yang ada di lautan. Dia tidak bisa menentukan arahnya karena dia tidak punya pendirian dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada keilmuannya. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, dia punya arah, punya tujuan. Artinya dia sampai pada tujuan. Sampai pada tujuan dan pada akhirnya dia akan selamat dan menjadi orang yang sukses. Oh iya. Jadi pendidikan lebih utama ya? Lebih utama daripada segalanya. Tetapi uang memang penting, Zat. Tapi harus dibarengi dengan ilmu, Zat. Kayak kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kekayaan nggak? Punya. Tetapi yang diutamakan beliau apa? Ilmu. Nah, itu pentingnya seperti itu. Pentingnya berarti ilmu. Fir'aun kaya nggak? Kaya banget. Kaya, tapi ada kesombongan di dalam dirinya. Karena nggak punya keilmuan dia. Oh iya sih. Maka menyombongkan diri seolah-olah dia pintar, padahal bodoh. Maka kayaknya ilmu itu lebih penting, Zat. Ibarat ilmu adalah senjata kita untuk meraih uang. Tapi kalau kita sudah punya uang, belum tentu kita berilmu. Oh iya. Tapi kalau sudah berilmu, tentu itu pasti akan bisa mudah untuk mendapatkan uang. Oh iya. Berarti kayak ilmu itu seperti kunci gitu ya untuk mendapatkan kunci uang. Dari segalanya. Kalau menurut jenengan, uang itu alat atau tujuan? Misalnya alat untuk meraih kesuksesan, memberi lebih kebermanfaatan kepada orang lain, atau semua bisa diuangkan, nggak perlu nurani, nggak perlu perasaan, pokoknya ada duit di situ langsung gas. Gimana menurut jenengan? Kalau saya sendiri merusak itu sebagai alat, artinya wasilah. Kalau sudah menjadi tujuan, nanti takutnya kita apa-apa harus diuangkan. Mohon maaf. Ya. Ustadz misalkan, Ya. ada jadwal khotib di At-Taqwa misalkan. Ya. Tujuannya bukan menyampaikan ilmu, tujuannya misalkan agar mendapatkan uang. Akhirnya salah di situ, mulai awal. Tapi kalau dia sudah menjadi awal, Bismillah saya dakwah, menyampaikan, entah dikasih entah enggak, ya alhamdulillah. Artinya hanya uang itu menjadi wasilah saja. Kalau menjadi tujuan itu bahaya. Menjadikan semuanya tujuannya hanya uang. Akhirnya hubud dunia. Seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi alat, insya Allah enak aja. Oh. Jadi uang itu hanya alat untuk, menurut hemat saya seperti itu sih, hanya alat saja untuk mencapai kebaikan. Mencapai kebaikan. Karena ya kita butuh uang. La tansa nasibaka fid dunya. Ya dengan uang. Karena hidup di dunia kan apa-apa transaksi dengan uang. Tapi bukan itu tujuan kita. Untuk kebaikan. Allah. Bener. Lagi. Masih banyak ini. Masih banyak. Iya. Nasinya masih banyak. Jadi kita lanjutin lagi. Lanjut. Podcast itu minimal 30 ya. 30 menit. Ini Ustaz. Buat kan jenengan sudah menempuh pendidikan tuh S1. Kandidat S2. Amin. Ya. Apa nasihat buat teman-teman yang masih istilahnya stuck, maksudnya nggak ngapa-ngapain, dia udah lulus SMA, fresh graduate, nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain, apa satu langkah yang harus
dia jalani atau harus ya mulai dari mana? Izin menjawab Ustaz. Sebelum itu semuanya kita harus tahu arah kita ke depan mau apa. Kuliah bagus Ustaz. Tapi kalau kita nggak punya arah sama aja, nanti kita akan malah menghabiskan waktu di sana. Ya memang gelar itu penting ya. Mungkin di saat ini penting sekali. Tapi kita harus punya langkah stepnya ke depan itu apa. Kalau kita memang mencari di dunia pekerjaan pengalaman di bidang apa, ya memang kalau kita bisa didapatkan di kuliah, ya kuliah. Nah, tapi kalau memang dengan nggak kuliah nggak apa-apa, ya bismillah nggak apa-apa. Karena orang-orang kita lihat orang kaya, misalnya ada di Lamongan itu orang kaya, dia nggak SMA hanya SMA, nggak kuliah, mungkin nggak kuliah kayak. Karena saya lihat gelarnya pun nggak ada ya. Tapi beliau sangat bermanfaat. Artinya dia sudah membekali dirinya sejak awal itu memang di bisnis, dunia bisnis. Nah, dia mengasahnya di situ hingga betul-betul itkonnya di situ. Akhirnya dia menjadi orang sukses beliau. Bahkan menjadi donatur di orang-orang pesantren. Kalau kita bisa sebut itu Abul Hufat, bapaknya para menghafal Quran. Mungkin seperti antum juga itu anaknya mungkin ya. Amin. Seperti itu ya. Doanya Ustaz. Nah, maka yang paling langkah stepnya apa? Kita tentukan arah kita mau ke depan itu apa. Jangan sampai pikiran kita kosong. Artinya kosong, nggak ada langkah ke depan, nggak ada capaian target ke depan itu apa. Karena harus ada Ustaz. Kenapa? Kalau nggak ada pasti kita akan seperti orang yang nggak tahu arah jalannya. Nggak ada capaian yang ada. Misalkan saja tadi kita berangkat dari rumah, tujuan kita mau kemana? Ke waduk misalkan. Iya, ke waduk. Tapi tujuan kita hanya keluar. Mungkin kita sekarang nggak ada di sini, nggak melakukan podcast ini. Mungkin kita sekarang berjalan aja, mengikuti arus. Nah, akhirnya nggak hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang. Nah, nggak ada arah. Maka harus langkah utama adalah ya capaian kita apa ke depannya. Baru kalau memang sudah tahu, sudah jelas capaian ke depan kita apa, ya sudah baru menentukan, oh iya butuh kuliah. Kalau nggak butuh kuliah nggak apa-apa. Itu sih menurut saya Ustaz. Oke, karena sudah selesai, nasinya sudah habis, kita akhiri. Terima kasih narasumber. Semoga pertemuan ke depan ada lagi podcast, Insya Allah, bareng narasumber yang lain Insya Allah. See you. Pas sudah senja akan berakhir, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.